Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Kebenaran firman Tuhan kali ini, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara membuka dari Roma pasal 8 ayat 34 sampai 39. Saya akan bacakan untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Mari simak dan perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang setia memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Topik kita kali ini, kita bukan pecundang, tetapi lebih dari pemenang. Saya mau sampaikan pertama-tama begini Bapak Ibu Saudara. Kata pecundang ini sangat tidak enak kita dengar. Adakah seseorang yang pernah berkata kepada Bapak Ibu Saudara, dasar kamu pecundang? Kelihatannya raut wajah kita langsung berubah. Bahkan ada emosi kemarahan yang coba meledak dari hati kita ketika orang lain berkata kita pecundang. Apalagi lontaran tuduhan kata-kata itu tidak seperti yang kita jalani, hayati, dan hidupi. Saudara dikasih Tuhan, pecundang artinya orang yang gagal, kalah dalam pertarungan hidup. Kita tahu di dunia saat ini hiper kompetitif, kompetisi yang sangat tinggi di mana-mana Bapak Ibu Saudara, di pekerjaan, di usaha, di pelayanan, di mana saja ada pertarungan atau pertandingan perjuangan yang begitu berat dan besar, begitu sengit. Di tengah-tengah pertarungan itu, apakah kita digilas, dikalahkan, atau apakah kita tampil sebagai pemenang? Saudaraku dikasih Tuhan, seringkali kita gagal dalam pertarungan kehidupan. Baik itu misalnya contoh yang sering kita saksikan, pertandingan olahraga. Tetapi yang lebih parah, bukan kalah dalam pertandingan olahraga, tetapi yang lebih mengerikan adalah ketika kita kalah dalam pertarungan hidup. Saudaraku dikasih Tuhan, adanya pandemi virus corona yang melanda dunia selama kurang lebih dari 2 tahun. Banyak orang begitu frustrasi, kecewa, putus asa. Tetapi jangan lupa, sepanjang yang saya selidiki Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah pandemi virus corona yang berlangsung lebih dari 2 tahun, ada banyak orang jadi mengalami kemerosotan, penurunan, akhirnya kecewa, putus asa, tawar hati. Tapi di sisi lain ada banyak orang yang langsung bijak, banting setir dari yang tadinya secara tatap muka manual, dia langsung mencoba untuk membuka usaha dengan cara online, dan mereka meledak selama pandemi virus corona. Saudara dikasih oleh Tuhan, tidak pernah kita bermimpi untuk menjadi pecundang. Kaki
menjadi kepala, kepala menjadi kaki. Kita berjuang sedemikian rupa mengerahkan tenaga kita, waktu kita, upaya kita, berbagai macam hal yang kita lakukan. Tujuannya supaya kita jangan menjadi pecundang, jangan menjadi pribadi yang kalah dalam pertarungan, jangan menjadi pribadi yang gagal. Orang mati-matian akan berjuang mengerahkan semuanya, baik pikiran, baik tenaga dan sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi kenyataannya seperti saya katakan tadi, banyak orang Kristen yang menjadi kecewa dan putus asa. Tetapi kebenaran firman Tuhan kali ini, Bapak Ibu Saudara, coba kita bertitik tolak dari ayat 37. Mari soroti Alkitabnya, ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, apa dalam semuanya itu? Di dalam hal-hal yang dijelaskan di ayat 35 dan 36. Dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saya mau sampaikan kepada kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, ternyata dalam pikiran Tuhan, dalam rancangan Tuhan, dalam rencana Tuhan, dalam kehendak Tuhan, Tuhan tidak pernah merancang kita untuk menjadi pecundang. Tuhan tidak pernah merancang kita untuk menjadi gagal. Tuhan tidak pernah merancang kita untuk kalah dalam pertarungan kehidupan. Tapi dikatakan di sini kita lebih daripada orang-orang yang menang. Tolong kita simak perkataan ini. Kita tidak hanya disebut menjadi pemenang. Kita tidak hanya menang, tetapi lebih dari pemenang. Sampai ada seorang hamba Tuhan yang mengubah lagu dari ayat firman Tuhan ini. Apa itu? Lebih dari pemenang. Dalam segala perkara, iblis telah dipatahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Waduh, semangat sekali ketika menyanyikan lagu itu. Tetapi yang sangat menyedihkan dan memprihatinkan, seseorang bisa menyanyikan lagu itu dengan begitu lantang, antusias, semangat, tapi apakah itu keluar dari dorongan rohania, batinnya, spiritualnya yang begitu mendalam? Itu akan terlihat dari realita praktek kenyataan hidup sehari-hari. Ciri-ciri orang yang tidak jadi pemenang atau tidak menang adalah, coba perhatikan, selidiki diri kita masing-masing. Ketika persungut-sungutan, perbantahan mendominasi hidup kita, itu salah satu ciri yang sangat menonjol kalau kita bukan pemenang, tapi kita sudah menjadi pribadi yang kalah dan menyerah kepada situasi, kondisi dan keadaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di sini kita lebih daripada orang-orang yang menang, bukan hanya menang, tapi lebih daripada pemenang. Nah, dikatakan di sini dalam semuanya itu, dalam apa? Kita perhatikan ya, ayat 34, ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ini maksudnya dirinci sedemikian rupa, berbagai seluk-beluk pergumulan, tantangan, kesukaran, kesulitan dalam hidup. Itu realita yang terjadi. Saudaraku dikasihi Tuhan, orang yang pesimis akan melihat penindasan, kesesakan, penganiayaan, dan lain sebagainya secara negatif pula, dan akhirnya menjadi pribadi yang kalah. Tetapi tantangan, pergumulan, masalah yang sama dihadapi oleh orang-orang lain, dia justru menang. Itu sebabnya, tolong perhatikan kalimat ini. Kalimatnya begini: sebenarnya jangan pernah bermimpi dalam mimpi ini tidak ada kesulitan, tidak ada tantangan, tidak ada persoalan. Tetapi marilah kita memiliki sikap yang bijaksana, sikap yang positif, sikap yang optimis dalam menjalani realita kehidupan. Ada orang pernah berkata kepada saya, Pak Pendeta, ada satu ungkapan menarik. Sudah kalah sebelum apa? Sudah kalah sebelum berperang. Orang seperti ini bayangkan belum berperang, padahal dalam hidup ini ada banyak peperangan rohani yang kita hadapi. Tapi kalau kita sudah kecut dan tawar hati, takut, terintimidasi dalam hidup ini, maka saya kasih tahu, kita menjadi permainan dari kuasa-kuasa dunia ini. Kita akan dipermainkan sedemikian rupa.
kita akan dibuat terombang-ambing, kita akan menjadi serupa dengan dunia, kita akan menjadi mengikuti arus dunia ini. Saudaraku dikasih Tuhan, kenapa kita menjadi umat yang lebih dari pemenang? Ini permasalahannya. Saya mau kasih tahu, memang Bapak Ibu Saudara, kita harus berjuang, harus bertanding, harus berusaha dalam hidup ini. Dengan sekuat tenaga kita, tentunya dengan tuntunan hikmat dan pertolongan Tuhan. Jangan terputus dari Tuhan, karena firman Tuhan berkata dengan tegas, Yeremia 17 ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, yang hatinya melekat pada Tuhan. Ini perlu untuk kita semua. Ada ayat firman Tuhan berkata begini, dan itu perlu kita renungkan. Orang yang merasa dirinya kuat, teguh dan kokoh, orang itu rawan akan jatuh terpuruk. Tapi orang yang merasa dirinya kuat di dalam Tuhan oleh kekuatan kuasanya, dan tetap dengan rendah hati membutuhkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, orang itu akan tetap dalam pertolongan, dalam topangan, dalam perlindungan, dalam penyertaan Tuhan. Maka berlakulah firman Tuhan berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak akan sampai tergeletak, tapi tangan Tuhan yang penuh kuasa senantiasa menolong dan menopangnya, serta membawanya kepada kemenangan yang sempurna. Di sini dia. Semakin kita berhasil dalam hidup, semakin kita cemerlang dalam hidup, semakinlah kita membutuhkan Tuhan. Ini moto kita. Makanya Yesus ketika dalam khotbah di bukit, ungkapan bahagia yang pertama apa? Ada yang ingat? Berbahagialah orang yang miskin. Dari 10 ucapan bahagia, Yesus memulai pengajarannya dalam khotbah di bukit. Matius pasal 5 pasal sampai pasal 7 ada 3 ayat, 3 pasal. Yesus memulai berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Saya kasih tahu, kata miskin di situ tidak ada sama sekali kaitannya dengan duit, uang, hepeng, tidak ada. Miskin di hadapan Allah. Coba, tapi kita bisa mengartikan kata miskin itu dengan konteks miskin secara jasmani. Coba, pengemis, peminta-minta, miskin kan? Miskin. Kalau dia miskin berarti hidupnya bergantung dari belas kasihan orang lain. Setuju gak? Nah, dalam konteks miskin di hadapan manusia, maka dia menjadi menedahkan tangannya, mengemis, meminta-minta. Dia hidup bergantung dari belas kasihan orang lain. Nah, konteks miskin di hadapan Allah artinya kita sedang berkata, aku tidak akan dapat berbuat apa-apa, aku tidak akan kuat, aku tidak akan mampu menjalani proses demi proses kehidupan yang Tuhan izinkan kalau aku tidak mengandalkan Engkau Tuhan, kalau aku tidak membutuhkan Engkau Tuhan, kalau aku tidak menaruh harapanku yang penuh kepada Tuhan. Ibarat seorang pengemis yang membutuhkan belas kasihan orang lain, demikianlah kita dengan rendah hati berkata, aku senantiasa dalam segala situasi, kondisi dan kehidupan membutuhkan Engkau Tuhan. Mantap, safety sekali kalau hidup kita demikian. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak hati-hati di sini, seringkali Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita seringkali justru membuat kita bergeser kepada apa yang Tuhan anugerahkan. Siapa yang mau di sini begini? Tuhan berkati aku dengan berlimpah, tapi setelah Engkau berikan kepadaku berkat berlimpah, mohon maaf, Engkau sungkar lupakan, aku fokus kepada berkat. Ada? Ada. Tapi yang luar biasa apa? Tuhan, aku bangga bersyukur kepadamu, pemeliharaanmu, berkatmu, pintu-pintu peluang, pintu kesempatan Engkau bukakan. Tapi biarlah melalui apa yang Kau anugerahkan yang begitu indah, begitu luar biasa ini, membuatku semakin kagum, takjub, terpesona kepadamu, dan membuat aku semakin bangga, bersyukur dengan rendah hati, senantiasa membutuhkan Engkau dalam hidup. Ada yang tahu siapa tokoh dalam Alkitab diperlakukan Tuhan sedemikian rupa? Karena Tuhan itu Tuhan yang cemburu. Kalau seringkali manusia cemburu, pacaran misalnya cemburu, karena apa? Karena keegoisan dari yang cemburu. Tapi saya kasih tahu, Tuhan itu dikatakan Tuhan yang cemburu bukan karena Tuhan egois, tapi karena Tuhan penuh kasih.
Kecemburuannya itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak mau kita terhilang kepada lain hati. Itu Tuhan yang cemburu. Tuhan yang sebenarnya begitu dalam, begitu lebar, begitu luas, begitu panjang mencintai, mengasihi kita. Itu sebabnya ketika dia lihat kita belok, ketika dia lihat kita menyimpang ke kiri dan ke kanan, tidak lurus kepada jalur Tuhan, maka Tuhan menegur, mendidik, menghajar kita, mengingatkan, menyadarkan kita supaya kita kembali kepada kehendak. Seperti saya katakan tadi, salah satu tokoh dalam Alkitab, sekalipun dia telah menanti janji Tuhan selama 25 tahun, tapi ketika dia sudah mendapatkan dan anaknya sudah kurang lebih remaja, Tuhan pun menyampaikan firman yang membuat hatinya semacam seperti seperti petir di siang bolong. Gak nyangka, gak menduga, gak pernah mengharapkan, gak pernah memikirkan sama sekali. Tuhan berkata kepada bapak orang beriman, sahabatnya, yaitu Abraham. Abraham! Maka sahut Abraham, ya Tuhan, ambillah anakmu yang kau kasihi, anakmu yang tunggal satu-satunya, pergilah ke bukit sana dan persembahkan dia sebagai korban bakaran. Kalau disebut korban bakaran berarti mati, meninggal. Bayangkan 25 tahun dinantikan. Bayangkan seseorang menantikan sesuatu 25 tahun. 25 tahun kali 365 hari, dan berapa puluh ribu hari. Setelah dia dapatkan dan dia pas sedang kasih-kasihnya, sedang senang-senangnya, sedang mengganyam, menikmati, menyaksikan, melihat pertumbuhan dari seorang Ishak, ternyata disuruh dikorban. Hanya dengan maksud dan tujuan apa? Bukan maksud dan tujuan jahat. Tidak. Karena Tuhan tidak pernah membuat kita gagal, menjadi pecundang, kalah dalam pertarungan. Tidak. Tapi dibanding dari semua itu, Tuhan punya maksud dan tujuan yang sangat mulia bagi kita. Ada orang berkata begini ke saya, Allah orang Kristen itu adalah Allah yang terbatas. Kenapa? Masa harus diuji dulu supaya tahu apakah Abraham taat kepada Tuhan atau mengasihi Tuhan? Kan diuji dulu kan? Maka taulah aku, kan katanya kan, engkau tidak segan-segan mengorbankan anakmu. Sekarang aku sudah tahu. Berarti sebelumnya tidak tahu. Benarkah demikian? Benarkah demikian? Karena maksud tujuan Tuhan menyuruh Abraham mengorbankan anaknya dengan maksud dan tujuan supaya Tuhan tahu apakah Abraham lebih mengasihi Ishak daripada mengasihi Tuhan, lebih taat kepada suara hatinya, apakah lebih taat kepada Tuhan. Itu tujuannya. Sekarang aku tahu. Artinya, saya sudah pernah sampaikan kepada saudara, kata tahu dalam konteks Alkitab kita ada dua. Tahu dalam pengertian teori, konsep, pengertian, pemahaman, doktrin, ajaran. Tapi tahu yang dimaksud Tuhan di situ apa? Ada yang tahu? Tuhan apa? Tuhan merasa? Tuhan menikmati ketaatan dari Abraham. Kenapa menikmati? Karena sudah berhasil ditaati, dilakukan, dikerjakan. Kalau sebelum dilakukan, sudah Tuhan tahu belum? Sudah tahu, tapi dalam konteks Allah itu Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dengarkan baik, Tuhan kita Tuhan yang lebih besar daripada ruang dan waktu. Setuju kan? Tapi kok Tuhan masuk ke dalam ruang dan waktu? Bayangkan Tuhan yang menciptakan ruang, menciptakan dunia ini, bumi ini, dan menciptakan waktu. Tuhan berkenan masuk ke dalam waktu untuk mengendalikan, menuntun, memimpin perjalanan urutan sejarah dunia. Jadi karena kasihnya makanya Tuhan masuk ke dalam ruang dan waktu. Bukan berarti ruang dan waktu lebih besar daripada Tuhan. Jadi kalau ada nanti di antara saudara orang lain bertanya, Mbak atau Pak atau Ibu, bisa nggak Tuhan mengangkat batu yang sekian triliun ton? Bisa nggak? Bisa.
Sekian triliun ton loh, bukan 1000 ton. Bisa? Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan itu semua, jangankan 1000 ton. Tuhan berkata begini. Pernah Bapak Saudara melihat ada apa namanya? Ada gambar Yesus. Terus ada tangannya begini. Dipegang globe. Pernah? Sampai pernah lihat? Globe itu gambaran dari peta dunia yang bulat itu loh. Yang bulat dipegang begini. Bayangkan, Yesus memegang itu, sebenarnya gambarnya luar biasa. Betapa kecilnya dunia ini, belum lagi planet-planet yang lain, galaksi-galaksi lain, tata surya yang lain. Betapa kecilnya dunia ini digenggam begini saja. Sebenarnya bisa lebih kecil lagi. Betapa berkuasanya Tuhan kita dibanding dengan ciptaannya. Pastilah Tuhan lebih besar daripada segala ciptaannya. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, kenapa kita menjadi umat yang lebih dari pemenang? Coba kita lihat ya. Ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, tanda tanya. Bahkan apa? Lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ini dia. Kenapa kita bisa disebut sebagai umat yang lebih dari pemenang? Karena perhatikan, karena Yesus telah mati, Yesus telah bangkit, dan Yesus telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Artinya, apa yang dikerjakan oleh Yesus adalah pekerjaan yang tuntas, pekerjaan yang sempurna, pekerjaan yang lengkap. Bahkan Yesus yang mati dan bangkit serta naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, itu menjadi pembela bagi kita. Jadi kita umat lebih dari pemenang, bukan karena kita kuat, gagah, hebat, tapi karena Yesus Kristus menjadi pembela agung bagi kita. Dia pembela agung yang sudah mengerjakan karya. Nah, kalau maksudnya ini, saya kasih tahu, kalau di dunia ini ada orang berkata, tenang aja Pak, saya ini pembelamu, gitu. Tapi dia belum pernah berpengalaman, belum pernah melakukan apa-apa. Yakin gak? Yakin gak dengan dia? Tenang aja, pokoknya pasti gitu. Tapi dia sendiri belum pernah berkarya apa-apa, belum pernah melakukan apa-apa. Kalau Yesus beda. Yesus itu kita yakini, kita percayai menjadi pembela yang real, yang nyata dalam hidup kita. Tidak perlu kita ada keraguan kepada Yesus, karena Yesus telah mati, telah bangkit mengalahkan maut, kematian, telah menampakkan diri 40 hari selama di dunia, telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Tolong Bapak Saudara, kalau nanti ditanya, Yesus duduk di sebelah kanan Allah, berarti Allahnya di mana? Yesus duduk di sebelah kanan, berarti kanan Allah, berarti contoh Allah di sini. Sebelah kanannya di sini, berarti di sebelah sini kan? Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Saya mau kasih tahu, Bapak Saudara tahu artinya itu? Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Apakah di sini Allah, di sini Allah berdiri sendiri gitu? Halo, nangkap nggak maksudnya? Yesus duduk di sebelah kanan Allah, bukan berarti Allah itu roh. Kelihatan nggak Allah? Kalau kelihatan ada kiri dan kanan, depan belakang nggak? Ada nggak? Allah yang adalah roh ada di sebelah kiri, kanan, depan belakang. Contoh di dunia ini, tangan kanannya berarti orang apa? Orang kepercayaan yang diberikan kedudukan, kuasa dan kehormatan. Itu pengertiannya. Jadi jangan diartikan secara letterlet. Oh, sebelah kanan berarti ada sebelah kiri, barangkali sebelah kirinya Roh Kudus. Bukan seperti itu pengertiannya. Karena Allah itu roh. Kalau kita katakan Allah di surga, Bapak Ibu Saudara, itu membuat kita fokus dalam berdoa. Ketika dikatakan Bapa kami yang di surga, saya mau tanya, ada nggak Tuhan kita hadir di sini? Jadi jangan dibatasi. Itu konsep doa kita membuat fokus kepada Allah. Itu tujuannya. Jangan berpikir di sini tidak ada. Konsep agama lain boleh. Tidak pernah katanya Allahnya turun dari surga. Gak pernah katanya hadir ke dunia. Karena dunia ini penuh dengan dosa dan nista. Nanti jadi Allah itu jadi berdosa, jadi tidak kurus lagi kalau datang ke dunia. Kalau kita nggak begitu Allah kita. Allah kita telah menunjukkan dirinya melalui penyataannya, melalui Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia. Apakah Yesus menjadi berdosa karena datang ke tengah-tengah dunia itu dosa?
Tidak, justru Yesus datang untuk membebaskan, melepaskan manusia dari dosa melalui kematian, kebangkitan, dan kenaikan ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Ngapain Yesus duduk di sebelah kanan Allah? Ada yang tahu jawabnya? Untuk ngapain? Menyediakan tempat bagi orang-orang yang teguh percaya kepadanya. Jadi itu yang pertama bagi saudara. Jadi dalam hidup ini begini, saya kasih tahu. Ada banyak orang beriman kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, tapi tidak mengaitkan karya Yesus itu dalam realita pengalaman kehidupan sehari-hari. Ya sudahlah, mengenai pengorbanan Yesus, kematian Yesus kan itu dari tahun yang lalu, nggak ada kita dengan saya sekarang. Saya kasih tahu, itulah hal yang sangat fatal dalam Kristen. Saya kasih tahu, karya Yesus di kayu salib, kematian, kebangkitan, penampakannya, kenaikannya ke surga, tetap punya kuasa bagi kita saat ini. Dia sebagai pembela yang telah tuntas di masa lalu mengerjakannya bagi kita. Coba saya tanya dulu kita semua di sini, siapa tokoh-tokoh dalam Alkitab yang begitu hebat keimanannya kepada Tuhan? Siapa? Tentunya yang saya sebutkan tadi Abraham. Tapi di awal-awalnya mirip dengan kita, ya kan? Ada banyak kekurangan, kelemahannya. Tapi pada akhirnya sampai dalam kitab Yakobus dikatakan bahwa Abraham itu adalah sahabat Allah. Kenapa sampai disebut sahabat Allah? Karena dengan iman dia berani mengorbankan anaknya, yaitu Ishak, untuk menjadi korban bakaran. Sekalipun nantinya tidak jadi dikorbankan, tapi diganti dengan domba yang tersangkut di semak belukar. Dia disebut sahabat Allah. Siapa lagi yang sampai dimasukkan ke gua singa? Hebatnya imannya. Siapa lagi yang sampai dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala? Sadrak, Mesak, Abednego. Hebatnya itu. Mana lebih hebat dari kita? Siapa yang lebih hebat? Antara Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dibanding kita, siapa yang lebih hebat? Siapa? Coba jujur menjawab. Mereka. Apakah saat itu Yesus sudah mati? Hah? Apakah saat itu Yesus sudah mati di kayu salib? Pasti ada ribuan tahun, ratusan ribuan tahun. Yesus belum mati. Mereka masih mempersembahkan korban sebagai bentuk gambaran atau bayangan di mana nanti akan datang Mesias yang akan mati di kayu salib. Jadi dengarkan baik. Mereka yang belum menikmati, kalau kita ini kan mundur ke belakang. Kalau mereka maju ke depan karena Yesus belum datang. Kita mundur ke belakang, artinya mereka masih menantikan penggenapan janji dari pengorbanan itu. Kalau kita tidak, kita sudah bukan menantikan lagi, sudah menikmati, sudah mengalami segala fasilitas yang Yesus kerjakan. Karena Yesus 2000 tahun yang lalu sudah mati. Tapi coba bayangkan, pikirkan. Abraham puncaknya, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka begitu getol, begitu kuat, begitu gigih. Penindasan, penganiayaan, dimasukkan ke gua singa yang kelaparan, dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala. Mereka tetap berkata, kami tidak mau sujud menyembah kepada patung buatan Tuhan. Mereka siap menghadapi penganiayaan, penindasan, karena tidak ada yang bisa memisahkan mereka dari kasih Allah yang besar. Padahal mereka masih menanti tentang kedatangan pengorbanan Kristus. Tapi sangat miris, perhatikan. Sangat miris. Kalau kita bukan lagi menanti, tapi sudah selesai 2000 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya secara logika, yang lebih hebat siapa? Kita. Tapi kenyataannya, kita kalah jauh dengan Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel. Kenapa bisa demikian? Apakah Tuhan yang disembah Sadrak, Mesak, Abednego berbeda dengan Tuhan yang kita sembah? Ya. Kalau sama, kenapa bisa begitu? Halo? Ini teguran dan peringatan kepada kita. Kita bukan lagi menanti, kita tinggal menikmati apa yang Yesus kerjakan. Saya mau kasih tahu, waktu itu sudah terjadi belum peristiwa Pentakosta? Waktu Sadrak, Mesak, Abednego, waktu Abraham, sudah belum? Kenapa? Apa argumentasinya? Karena peristiwa Pentakosta terjadi di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, setelah Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga baru Roh Kudus turun.
perjanjian lama belum menikmati Roh Kudus yang dicurahkan pada peristiwa Pentakosta. Tapi mereka begitu tahu, begitu hebat dan luar biasa. Tapi kenapa orang-orang percaya, gereja Tuhan, tubuh Kristus, murid-murid Kristus, kok bisa kalah dengan mereka? Di mana yang menjadi akar persoalannya? Fasilitas sudah tersedia, tinggal kita menikmati, menghidupi, mempercayai, menjalankan dalam hidup kita. Pertanyaannya sekarang, kenapa mereka bisa, kenapa kita banyak yang kalah? Tadi sudah kita jawab, apakah Allah mereka dengan kita berbeda? Tidak. Sebenarnya secara fakta, sejarah, fakta historisnya, fakta-fakta Alkitab menunjukkan kita bukan lagi menantikan kedatangannya, tapi kita tinggal menikmati karya Kristus yang telah mati, bangkit, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah. Kita menikmati Roh Kudus yang telah dicurahkan pada peristiwa Pentakosta. Yesus pernah berkata sebelum naik ke surga, sebelum berpisah dengan murid-muridnya, aku tidak membiarkan engkau yatim piatu. Aku akan mengirimkan seorang penolong yang lain. Penolong itu pembela, bahasa lain advokat. Jadi advokat itu sebenarnya parakletos juga namanya. Pembela, penghibur, penolong, roh kebenaran. Tapi ada saudara kita dari sebelah berkata parakletos itu adalah kehadiran, kedatangan Nabi mereka. Itu salah kaprah. Ia akan tinggal dalam kami. Benarkah dia tinggal dalam dirinya orang-orang yang dipercayai? Ada tinggal nggak? Kan penolong yang lain itu katanya tinggal dalam diri kita dan menyertai kita selama-lamanya. Apakah kalau memang itu nubuatan kedatangan dari mereka, apakah menyertai selama-lamanya? Buktinya sudah meninggal, sudah mati, ada kuburannya sampai sekarang. Jadi itu bukan kedatangan dari lain. Itu kedatangan dari Parakletos, yaitu Roh Kudus, dan itu dinyatakan melalui peristiwa Pentakosta. Jadi Bapak Ibu Saudara, tolong kita disadarkan, kenapa kita ini bukan menjadi pribadi yang pecundang, kalah, gagal, kalah dalam pertarungan, tapi kita umat yang lebih dari pemenang. Karena apa? Coba ingat baik-baik. Ingat karya Kristus yang sudah mati, bangkit, menampakkan diri, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah. Itu ternyata berlaku bagi realita kenyataan hidup kita hari ini. Bukan hanya dalam konteks kita menerima keselamatan, selesai udah, tidak. Tapi dalam konteks keyakinan kita, iman kita, kepercayaan kita dalam menjalani kehidupan yang berkemenangan. Kuasa dari karya Yesus itu tetap berlaku dalam segala segenap hidup kita. Karena dia yang menjadi pembela bagi kita. Jadi tidak ada yang mampu yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Sekalipun dikatakan tidak ada yang mampu yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, tapi ada satu yang bisa memisahkan. Ada yang tahu? Yang diceritakan tadi di sini saya tanya, itu dari luar diri kita dan dari diri kita. Penindasan, penganiayaan, pedang, apa lagi tadi? Ketelanjangan, kelaparan, itu dari mana? Dari luar. Situasi, kondisi dari luar membuat kita jadi terpengaruh. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Pemeliharaannya sungguh ajaib sempurna bagi kita. Tapi yang bisa memisahkan adalah siapa? Siapa? Iblis? Oh, iblis tidak akan bisa. Kalau kita tidak setuju, nggak bisa. Iblis itu menggoda, merayu, membujuk kita supaya berbelok dari kehendak Tuhan. Tapi keputusan mutlak tetap ada dalam diri kita. Dalam diri kita. Jadi yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus itu diri kita. Diri kita yang berkeras, diri kita yang menjauh, diri kita yang membelakangi Tuhan. Tapi yang jelas, situasi, kondisi, keadaan apapun di dunia ini, kesukaran, penindasan, kesusahan, dan lain sebagainya, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena apa? Karena Kristus telah mati bagi kita, bangkit bagi kita, naik ke surga bagi kita, dan duduk sebelah kanan Allah menyediakan tempat bagi kita. Dan karena Roh Kudusnya telah tinggal dalam diri kita, Roh Kudus itulah yang menghibur, menolong, meneguhkan, menguatkan kita. Oleh karena itu, saya sampaikan pesan terakhir. Ada ayat yang mengatakan, jangan pernah mendukakan Roh Kudus. Tahu artinya mendukakan Roh Kudus?
Apa artinya mendukakan Roh Kudus? Orang Kristen yang sudah lahir baru tidak mungkin menghujat Roh Kudus. Dosa yang tidak bisa diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus artinya tidak mengakui karya Roh Kudus. Kalau orang tidak mengakui karya Roh Kudus, maka tidak mungkin dia bertobat, percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Tapi mendukakan Roh Kudus itu bagi orang-orang percaya bisa. Yang namanya Roh Kudus, sifat watak karakternya kudus. Berarti mendukakan Roh Kudus artinya kita hidup kompromi dengan dosa. Itu maksudnya mendukakan Roh Kudus. Jadi jangan berpikir begini, kalau Roh Kudus berduka, pluk, keluar dia terbang, kan? Setelah kita bertobat, baru dia mulai pelan-pelan hinggap seperti burung, datang lagi, masuk lagi gini. Bukan begitu. Mendukakan Roh Kudus artinya Roh Kudus kan Yesus berkata, aku tidak membiarkan engkau yatim piatu, aku akan mengirimkan seorang penolong yang lain. Ia akan tinggal di dalam kamu dan menyertai kamu kadang-kadang. Amin. Selama-lamanya. Jadi Roh Kudus itu tinggal dalam diri kita. Bahkan Roh Kudus itu menjadi jaminan anugerah keselamatan itu dimeteraikan bagi kita, dipastikan bagi kita. Tapi dalam realita perjalanan hidup sehari-hari, kadang-kala kita mendukakan Roh Kudus dengan cara apa? Salah satu di antaranya dengan cara kita tidak jujur. Makanya yang sering kita doakan dan ingatkan, kita Bapak Ipana dalam pekerjaan punya integritas, ada kejujuran. Kalau sudah berbelok, coba pernah gak neko-neko dalam hidup ini? Pernah? Atau anak-anak ngambil uang orang tua, ada pernah? Atau mungkin pura-pura jatuh pensil ataupun pendaman di kelas, diambil pura-pura orang yang jatuh kok begini. Tetapi jujur coba dulu, kira-kira ada nggak gejolak dalam hati ini? Ada. Sekalipun ikut tukang-tukang, ikut bangun-bangun konsep ini kan karena jatuh, dia kan nggak begini, nggak begini. Tapi pasti ada pemiliknya, nggak mungkin hantu pemiliknya. Pasti ada pemiliknya. Kalau ada dalam hati kita gejolak, kegelisahan, ada rasa tertuduh, bangga dan bersyukurlah engkau anak Tuhan. Tapi kalau kita melakukan segala sesuatu, sudah korupsi, sudah bohong, sudah tidak jujur, tapi aman-aman saja, puji Tuhan. Makanya saya ingatkan kepada kita, kalau kita ini mau mendapatkan sesuatu, kita mau tampilkan mentereng, ini ada, ini pribadi, mobil pribadi, rumah pribadi, tapi dengan cara rentenir, mencekik orang lain 40%, 30%, ini begini, bangga ujung dada, puji Tuhan aku berhasil. Nonsen. Karena dengan cara menindas orang lain. Menindas orang lain, Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang sangat lemah. Bahkan barang siapa yang memperhatikan orang lemah, menghutangi Tuhan. Tahu mau membuat Tuhan berhutang? Apa manusia? Tuhan berhutang. Gak pernah orang Kristen seringkali lupa ini. Cara membuat Tuhan berhutang, caranya apa? Memperhatikan yatim piatu, memperhatikan orang yang susah, orang yang sangat membutuhkan, menghutangi Tuhan. Kalau Tuhan berhutang, mau Tuhan berhutang? Kalaupun berhutang mungkin hitungan detik, lama-lama langsung. Gak ada lama-lama langsung diganti. Tuhan yang pemilik emas dan perak, pencipta langit bumi dan laut segala isinya, maka mungkin dia lama-lama berhutang. Dia nggak mau berhutang. Itu keajaiban dari memberi, mempedulikan orang-orang yang tidak mampu. Jadi kesimpulan saya, kekuatan kita yang real saat ini, percayalah, dengarkan baik. Saya tanya Bapak Ibu Saudara, kenapa orang-orang di luar sana banyak menghujat Yesus Tuhan? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa? Karena tidak ada Roh Kudus dalam diri mereka. Itu jawabannya. Kalau ada Roh Kudus dalam diri mereka, tidak mungkin mereka berkata terkutuklah Yesus, terhinalah Yesus. Gak mungkin. Tidak mungkin kita berkata Yesus Tuhan kalau kurangkan Roh Kudus dalam diri kita. 1 Korintus 12 ayat 3. Jadi kita ini Bapak Saudara, kita mengaku dengan tulus, dengan yakin sungguh-sungguh Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Itu karena ada Roh Kudus dalam diri kita, bukan karena kehebatan kita. Udah, aku tukang-tukangilah, Yesus Tuhan bagiku. Itu paling nanti basa-basi. Dan akan terlihat dari buahnya. Kalau kita mengatakan Yesus Tuhan, berarti penguasa, pemimpin bagi dalam hidup kita. Tidak mungkin, dengarkan baik kalimat ini. Tidak mungkin dalam waktu yang sama orang berkata mengaku Yesus Tuhan, tapi di sisi lain dia yang mengatur, mengendalikan hidupnya. Nonsense, tidak mungkin. Kita pasti tunduk dan taat karena dia Tuhan penguasa dalam hidup kita. Dia yang mengatur pikiran kita, mengatur perkataan kita. Dia yang mengendalikan supaya apa yang kita katakan dan perbuat tetap berkenan kepadanya. Jadi supaya kita tetap berjalan dalam jalur
Kita bukan pecundang, bukan orang yang gagal, bukan orang yang kalah dalam berjuang, tapi kita umat yang lebih dari pemenang. Ingat yang pertama. Terima kasih Tuhan, karya Yesus telah nyata bagiku. Kau telah mati, bangkit, dan naik ke surga menjadikan tempatnya. Itu perlu dihayati, jangan hanya teori, di konsep mengerti, memahami, tapi di penghayatan kehidupan. Karena dengan Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Dia menjadi pembela bagi kita. Dan pembela itu adalah advokat. Advokat itu adalah parakletos. Jangan lupa, bukan hanya Roh Kudus parakletos. Yesus pun disebut pengantara, pembela, advokat, parakletos bagi kita. Jadi karena Yesus menjamin kemenangan kita. Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita menjamin kita umat lebih dari pemenang. Karena itu jangan lupa Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah menyimpan, ada ketidakjujuran, ada kebohongan, kepalsuan, ada keberdosaan, apa itu kepada Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan, kepada atasan, atau kepada siapa saja. Kalau ada kebohongan, kepalsuan, saya kasih tahu, udah mah, itu mah biasa. Itu kan dibanding dengan, jangan. Saya minta tolong, jangan bandingkan. Dosaku kan hanya 5 dibanding orang lain yang 100, gak apa-apa yang 5 banget. Itu bukan karakter kita. Standar kita bukan dunia, standar kita bukan orang lain. Standar kita adalah Yesus Kristus yang tidak berdosa. Jadi selalu kita membandingkan diri kita kepada Yesus. Bukan supaya frustrasi, supaya kita makin belajar rendah hati, kita makin dipulihkan, diubahkan dan disempurnakan. Amin. Kita berdoa.